Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku. Pada hari ini kita akan melakukan kegiatan bimbel online ya untuk bidang studi biologi. Eh, Kalian juga sudah mengetahui bahwa pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas sebagian materi tentang bakteri ya. Cuma beberapa soal pada saat itu. Jadi cuma beberapa soal karena memang waktunya tidak memungkinkan, karena digabung sama keanekaragaman hayati. Nah, hari ini kita akan lanjut eh, di dibantu ya sama Ibu Mimin Mintarsi. Kita akan bahas kelanjutan dari materi tentang bakteri. Nah, insya Allah nanti kalau waktunya sudah atau waktunya mencukupi, kita akan lanjut ke metabolisme. Jadi yang akan kita bahas nanti tentang enzim dulu. Sepertinya kalau katabolisme nggak akan sampai lah ya. Tapi kalau enzim, insya Allah kalau misalnya bakterinya sudah beres, kita akan lanjut ke enzim, bagian dari metabolisme. Ya, kita akan mulai dengan soal tentang bakteri. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas, kalau tidak salah kita bahas sampai soal nomor 3 ya. Jadi kaji latih 3, nomor 3. Nah, sekarang kita akan bahas kaji latih 3, nomor 4. Ya, nomor 4. Jadi ulangi lagi, kaji latih 3, nomor 4. Ya, seperti kita ketahui, bakteri merupakan mikroorganisme ya yang berukuran mikroskopis. Nah, dalam daur hidupnya, dia bisa melakukan reproduksi secara vegetatif ataupun generatif. Nah, tetapi jika lingkungan tidak menguntungkan atau lingkungan buruk, Ibu yakin kalian juga tahu, bakteri bisa melakukan beberapa adaptasi ya. Kebetulan di soal nomor 4 ini tentang adaptasi yang dilakukan oleh bakteri ketika kondisi lingkungan tidak menguntungkan ya. Nah, kalian bisa lihat dari beberapa pilihan yang ada ya. Jadi, dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, bakteri itu bisa membentuk endospora, mungkin masih ingat ya? Bisa membentuk selaput lendir, ya. Jadi, ibu ulangi lagi, bisa membentuk endospora, kemudian bisa membentuk selaput lendir, bisa juga membentuk, kalian masih ingat ya, bisa membentuk satu lagi kapsul. Nah, kita lihat untuk pilihan jawaban yang ada pada soal nomor 4. Bagaimana bakteri dapat bertahan hidup dalam kondisi lingkungan yang buruk seperti kekeringan ekstrim atau temperatur tinggi? Kalau membentuk kista, ini salah. Kenapa salah? Jadi kista itu, pembentukan kista ya, yang ini, pembentukan kista itu dilakukannya oleh golongan protozoa. Jadi ulangi lagi, dilakukannya oleh golongan protozoa. Nah, untuk golongan bakteri dia tidak membentuk kista ya. Iya, protozoa. Jadi protozoa Ibu yakin kalian masih ingat, yaitu protista mirip hewan. Jadi untuk yang A, jawaban yang A itu tidak tepat. Membentuk endospora yang merupakan struktur tahan iya. Jadi dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan ya, bakteri bisa membentuk endospora. Nah, misalnya Ibu gambarkan atau Ibu bantu dengan gambar ya. Nah, ini endospora dari bakteri. Endospora dari bakteri. Yang pertama, bagian yang pertama adalah selubung kulit atau selubung ya. Kemudian, jadi ulangi lagi, yang pertama yang ini kulit atau kalian sebut selubung.
Yang berikutnya adalah membran luar. Ini yang ininya membran luar. Yang berikutnya adalah korteks, ya. Korteks, bagian korteks. Yang berikutnya adalah dinding selnya, dinding sel vegetatif ya, karena dia dalam kondisi tidak aktif. Dinding sel vegetatif. Yang berikutnya adalah membran dalam. Ya. Kemudian untuk bagian yang dalamnya adalah inti dari sporanya ya. Jadi ulangi lagi, yang bagian dalamnya inti spora. Ya, walaupun bakteri maksudnya dari sporanya sendiri lah ya. Walaupun inti di sini jangan diasumsikan inti seperti halnya pada sel ya. Jadi sporanya bagian dalamnya protoplasmanya. Ya, inti spora atau boleh protoplasmanya. Ya, itu untuk penjelasan soal nomor 4 ya. Jadi ulangi lagi, dalam kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, bakteri bisa melakukan beberapa adaptasi. Yang pertama bisa membentuk endospora, kemudian selaput lendir, ya. Yang berikutnya adalah tadi kapsul. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya terkait dengan pewarnaan bakteri ya. Jadi pewarnaan bakteri itu bertujuan untuk mengetahui atau untuk sebenarnya tujuan utamanya kalau dalam pengamatan adalah untuk memperjelas objek yang diamati ya. Jadi untuk memperjelas objek yang diamati dilakukanlah pewarnaan gram. Jadi ulangi lagi, dilakukan pewarnaan gram. Nah, untuk pewarnaan gram ini nanti akan memberikan hasil yang berbeda antara bakteri gram positif ya, bakteri gram positif. Jadi bakteri gram positif itu kalau diberi pewarnaan gram, dia akan memberikan warna ungu. Sedangkan kalau bakteri gram negatif, kalau diwarnai dengan pewarnaan gram, nantinya akan memberikan perubahan warna menjadi merah muda. Nah, kita akan buat tabel ya, perbedaan antara bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif. Nah, kita coba lihat dulu. Jadi di dalam soal nomor 5 ya, sebuah penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi ya, untuk mengidentifikasi. Nah, kita lihat eh, spesies bakteri yang terisolasi atau dipisahkan ya. Nah, cirinya bentuknya bola, mampu endospora, menghasilkan enzim katalase. Nah, ini kuncinya di sini sebetulnya ya, warna ungu. Warna ungu ya, ke warna ungu. Nah, dilakukan ketika diwarnai ya dengan pewarnaan gram. Jadi ulangi lagi, kuncinya di ungu. Nah, sekarang kita lihat. Jadi berdasarkan pewarnaan gram, bakteri itu dibedakan menjadi bakteri gram positif dan bakteri gram negatif ya. Nah, kita lihat. Kalian masih ingat kan bahwa bakteri itu eh, memiliki dinding sel yang tersusun dari peptidoglikan atau kalian sebut peptidoglikan, peptida dan glikogen. Peptida itu golongan protein, glikogen golongan karbohidrat ya. Ternyata untuk golongan bakteri gram positif, peptidoglikan penyusun dinding selnya tebal. Nanti kita lihat gambarnya di soal berikutnya ya, ada. Sedangkan untuk bakteri gram negatif, peptidoglikannya tipis. Nah,
Dengan adanya perbedaan ketebalan peptidoglikan penyusun dinding sel tersebut ketika diwarnai, ya, untuk pewarnaan gram, si pigmen warnanya itu akan terperangkap, ya, terperangkap pada peptidoglikan. Karena tebal nanti akan memberikan warna ungu, ya, hasil pewarnaannya ungu. Nah, untuk yang positif. Jadi ini ungu, tapi kalau yang negatif warnanya pink atau merah, boleh merah atau merah muda, ya. Jadi ulangi lagi, ya, ini ungu, yang berikutnya adalah merah atau merah muda. Ya, kemudian kita lihat untuk lipoprotein. Jadi membran sel tersusun dari lipoprotein, ya. Lipoprotein, lipid dan protein. Nanti pada membran sel juga ditemukan adanya bagian karbohidrat atau dikenal dengan istilah lipopolisakarida, ya. Nah, untuk lipoprotein pada bakteri gram positif, kebalikannya ini tipis, ya. Untuk yang positif, ya, kalau yang negatif itu tebal. Nah, berikutnya adalah jumlah membran sel. Jumlah membran sel, ya, pada golongan bakteri gram positif itu cuma satu, ya, cuma satu lapis. Sedangkan kalau bakteri gram negatif itu dua lapis. Jadi kalau misalnya ibu umpamakan, ya, ibu umpamakan, yang pertama misalnya bagian yang gram. Sebentar kita lihat. Iya. Jadi yang birunya itu membran sel, ya, yang warna birunya, ibu ulangi lagi. Biru itu membran selnya, ya, di gambar tersebut atau di model gambarnya, sedangkan yang berwarna merah, itu dinding selnya, ya. Jadi ulang lagi, yang merah itu bagian dinding selnya, ya. Jadi kalau untuk golongan tadi bakteri gram positif, ya, hanya punya satu lapis membran, ya, hanya satu lapis membran. Tetapi kalau pada bakteri gram negatif itu dua lapis membran, ya. Dan tolong diingat karena jumlah membran. Jadi jumlah membran pada bakteri gram negatif itu ada dua lapis, ya, ada dua lapis tuh, ya. Ini membran luar, terus dinding sel, terus membran dalam. Ada dua lapis, maka kandungan tadi lipoproteinnya lebih tebal, ya. Terus kalian juga harus ingat, ya, untuk bakteri gram negatif karena dia punya dua lapis membran, dia lebih tahan terhadap maksudnya dia lebih tahan terhadap pengaruh antibiotik, ya. Jadi bakteri gram negatif, ibu ulangi lagi, dia punya dua lapis membran. Dengan adanya dua lapis membran tuh memiliki keuntungan. Keuntungannya apa? Yang pertama, kalau misalnya diberi antibiotik, ya, si antibiotik tuh misalnya akan menembus membran plasma yang pertama, ya, membran plasma yang luar dulu. Nah, kemudian kalau dia bisa nembus, nanti masuk ke dinding sel, peptidoglikan. Tapi nanti pertahanan berikutnya tuh ada membran dalamnya, ya. Jadi karena lapisannya lebih banyak, dibandingkan dengan bakteri gram positif, si bakteri gram negatif ini lebih tahan terhadap pengaruh antibiotik. Selain bakteri tersebut juga lebih banyak menghasilkan enzim hidrolitik, ya. Hidrolitik itu enzim yang bisa menghancurkan tadi, misalnya ibu ambil contoh menghancurkan si antibiotik. Jadi ulangi lagi, untuk respon terhadap antibiotik untuk yang positif, tidak kuat,
tidak kuat atau tidak resisten ya, tidak kuat atau tidak resisten. Sedangkan kalau yang negatif ini kuat ya, kuat atau resisten. Tadi alasannya udah tahu ya, selain dia punya dua lapis membran, yang kedua adalah enzim hidrolitik yang dihasilkan oleh bakteri gram negatif itu lebih banyak dibandingkan gram positif. Yang berikutnya adalah, nah, untuk respon terhadap tekanan. Kalian juga tahu kalau yang namanya bakteri gram positif, dinding selnya kan tebal ya, dinding selnya tebal, peptidoglikannya tebal. Akibatnya terhadap tekanan mekanik responnya ini lebih kuat ya, kuat. Kebalikannya, yang ini tidak kuat. Iya, kita lihat soalnya. Nah, untuk gambar dari peptidoglikan model nanti kita lihat di soal nomor 6 ya. Nah, kita lihat dulu untuk soal nomor 5. Tadi kuncinya ungu pewarnaan gram, hasil pewarnaan gram ya. Nah, positif karena mampu membentuk endospora, jadi nggak dihubungkan sama endospora, tapi dengan peptidoglikan tadi ya, penyusun dinding sel. Bukan ke katalase, positif, perubahan warna menjadi ungu. Nah, jadi jawabannya ini ya, ungu. Ciri khas dari bakteri gram positif. Ya, Ibu tunggu sebentar. Setelah ini kita akan bahas soal nomor 6 ya. Nomor 6 masih terkait bakteri gram positif dengan bakteri gram negatif ya. Nah, jadi kita lihat ya. Kalian bisa lihat dari dua gambar ya. Dua gambar pada gambar satu dan gambar 2. Berdasarkan hasil pengamatan dari dua jenis bakteri. Kalian bisa lihat yang pertama ini membran selnya atau membran plasmanya cuma satu ya. Jadi yang ini dinding sel, yang ini membran plasma. Jelas kalau yang punya membran plasmanya cuma satu berarti tergolong bakteri gram positif ya. Jadi ulangi lagi, ya ini bakteri gram ya, bakteri gram positif. Nah, sedangkan pada gambar di samping, membran plasmanya ada dua ya, membran plasma, dinding sel, turun membran plasma lagi ya. Berarti yang berikutnya adalah bakteri gram negatif. Nah, kita lihat nih. Ini bakteri gram negatifnya. Ya. Pernyataan yang benar berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan, ditunjukkan oleh yang satu bakteri gram negatif salah ya. Jadi ulangi lagi untuk pilihan yang A-nya salah. Yang dua berwarna ungu dengan pewarnaan gram salah. Kalau negatif tadi kalian sudah tahu ya, pewarnaannya harus merah muda atau pink. Jadi yang B tidak tepat, yang C satu berwarna merah salah, harusnya ungu ya. Jadi kalau yang positif tuh ungu. Satu bakteri gram positif, berarti benar ya. Nah, ulangi lagi jawabannya adalah D. Ya, jadi kalau yang dua golongan bakteri tidak resisten salah, malah yang negatif itu resisten ya. Jadi tadi sudah dikatakan kalau untuk bakteri yang gram positif tidak resisten, kalau yang negatif malah resisten. Cuma kalau terhadap tekanan mekanik yang lebih kuat yang positif. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Ya, bakteri gram negatif cenderung lebih tahan terhadap antibiotik dibandingkan bakteri gram positif. Nah, yang ditanya yang kalian disuruh memilih pilihan yang benar ya. Memiliki lapisan peptidoglikan, tadi bukan ke peptidoglikan, tapi ke lipoprotein atau boleh juga lipopolisakarida ya, karena pada membran selnya juga ditemukan lipopolisakarida. Jadi yang satu tidak tepat, yang dua memproduksi lebih banyak enzim. Iya, tadi sudah tahu enzimnya enzim hidrolitik, jadi ini benar ya.
Dua benar. Kemudian lebih mudah beradaptasi, ini nggak ada hubungannya sama antibiotik ya. Kemudian dilindungi membran luar, iya. Jadi dia punya dua lapis membran, ada membran luar sama membran dalam ya. Kemudian memiliki enzim hidrolitik, iya. Jadi ulangi lagi, jawabannya sudah jelas. Jawabannya dua, kemudian 4 dan 5. Ya, jadi jawabannya yang E. Nah, ya. Kita akan teruskan ke soal berikutnya. Ya, soal berikutnya memilih benar salah ya. Jadi ulangi lagi memilih benar salah. Nah, kita lihat kalian sudah mengenal bakteri Escherichia coli ya. Jadi bakteri ini, nah kita lihat nih dari pilihan yang ada ya. Dari beberapa pernyataan di bawah ini, tentukan benar atau salah sesuai urutan nomor mengenai bakteri Escherichia coli. Ini bakteri yang sangat populer dan sering ditanyakan. Ya, kalian juga sudah menemukan konsep bakteri Escherichia coli dari SMP lah bahkan ya. Nah, kalau di SMA ya dipelajarinya salah satunya di kelas 10 ya. Nah, nanti kalau di kelas 11, kalian waktu di kelas 11 belajar ke sistem pencernaan itu terkait salah satunya dengan bakteri Escherichia coli. Yang pertama, bakteri yang hidup di saluran pencernaan, terutama usus besar manusia dan hewan berdarah panas. Iya. Jadi di manusia dan hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas itu adalah hewan yang suhu tubuhnya konstan atau stabil ya. Jadi contoh golongan hewan yang berdarah panas yaitu untuk vertebrata kalian sudah tahu ya. Aves sama mamalia ya. Jadi ini mencakup aves burung ya juga mamalia hewan yang memiliki kelenjar susu. Kemudian yang kedua, diare akibat infeksi bakteri coli. Jadi gini, bakteri coli itu ada yang patogen, ada juga yang non patogen ya. Nah, ada beberapa spesies yang patogen yang menimbulkan penyakit, tapi ada juga yang enggak, yang membantu pembusukan dan pembentukan vitamin K. Diare akibat infeksi Escherichia coli mudah diobati dengan antibiotik tanpa resiko resisten. Tidak. Jadi penggunaan antibiotik, ibu ulangi lagi, harus terkontrol. Karena kalau tidak terkontrol menyebabkan si bakterinya kuat, resisten ya. Jadi yang duanya tidak tepat. Ini tanpanya yang salah ya. Kemudian beberapa strain berbahaya bagi kesehatan manusia. Ya, jadi beberapa varietasnya, strain atau varietasnya berbahaya bagi manusia. Tadi menyebabkan diare. Kemudian yang berikutnya, oh sebentar, berarti ini Ibu tulis jangan pakai silang ya. Jadi yang ini tadi benar, ini benar. Iya, ini yang benar. Kemudian berikutnya, tadi benar. Berikutnya salah. Yang ini benar, tadi sudah tahu benar. Kemudian kita lihat pilihan yang keempat. Nah, ya, dapat digunakan dalam penelitian biologi untuk memproduksi hormon insulin. Ya, jadi ketika kalian belajar tentang bioteknologi di kelas 10 ya, salah satunya cakupan bioteknologi itu adalah teknologi plasmid atau cangkok gen ya atau transplantasi DNA. Jadi plasmid bakteri E. coli bisa digabung dengan DNA dari kelenjar pankreas manusia. Sehingga nanti, nah bakteri yang telah direkayasanya, bakteri Escherichia coli yang sudah direkayasa, mampu membentuk hormon insulin yang digunakan untuk pengobatan diabetes mellitus atau kalian sebut kencing manis ya. Penularan diare oleh Escherichia coli dapat terjadi karena mengkonsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi atau kontak langsung. Iya, betul ya. Misalnya kontak langsung ya misalnya kalau terjadi kontak terus bagian yang kontak itu uh, maksud Ibu misalnya terjadi kontak. Nah, yang kontak itu kebetulan tidak dibersihkan ya, tidak bersihkan misalnya bisa tangan atau bagian tubuh yang lain ya.
Nah, itu bisa merupakan salah satu penularan dari infeksi oleh bakteri Escherichia coli yang patogen. Jadi yang berikutnya betul. Iya, jadi betul kita lihat betul, salah, benar, benar, benar. Jadi jawabannya yang B ya. Iya. Ya, kita akan lanjut ke soal berikutnya. Jadi ulangi lagi ini jawabannya B ya. Ya, kita akan teruskan ke soal berikutnya. Nah, berikutnya adalah peranan ya. Peranan dari beberapa bakteri. Ini dimunculkan soalnya, tapi biasanya bakteri yang dimunculkan di dalam soal itu yang familiar ya, yang sudah kalian kenal. Nah, kita lihat. Ya, yang pertama pasangan yang benar atau yang tepat sesuai dengan peranan dari jenis bakteria berikut. Nitrosomonas. Kita lihat nitrosomonas dapat membebaskan nitrogen dari udara, salah ya. Jadi kalau nitrosomonas itu yang ini nitrosomonas itu ya. Bentar. Yang ini adalah bakteri nitritasi ya. Nitritasi. Jadi dia merubah amoniak atau boleh amonium menjadi nitrit ya, menjadi asam nitrit. Nah, jadi salah. Kalau yang membebaskan nitrogen ke udara itu adalah golongan bakteri denitrifikasi. Ya, ibu ulangi lagi. Bakteri denitrifikasi. Contoh bakteri denitrifikasi kalian juga sudah tahu lah ya. Nah, jadi yang ini sebentar. Yang ini bakteri denitrifikasi ya. Nah, contohnya misalnya Ibu ambil contoh Pseudomonas denitrificans. Ya, jadi untuk yang satu yang A tidak tepat. BT Bacillus thuringiensis, udah BT jawabannya. Jadi BT Bacillus thuringiensis memang dimanfaatkan sebagai pestisida alami ya. Nah, dia menghasilkan endotoksin dan eksotoksin. Nah, fungsi dari endotoksin merusak saluran pencernaan hama tanaman ya. Kemudian eksotoksin merusak kulit si hamanya. Hamanya berupa hama serangga ya. Jadi jawabannya yang B. Kalau Clostridium botulinum ini merusak makanan kaleng ya. Ulangi lagi, kalau yang ini merusak makanan kaleng. Nah, biasanya terindikasi kalau bagian kalengnya misalnya sarden, kornet menggelembung. Kalau penghasil asam cuka, kalian juga tahu lah ya, kalau penghasil asam cuka, misalnya Ibu ambil contoh bakterinya Mycobacterium aceti, ya, atau Acetobacter aceti boleh. Nah, kalau anabaena ini alga biru ya, alga biru yang mampu mengikat nitrogen bebas. Nah, jadi kalau yang ini alga biru. Iya. Nah, kalau Acetobacter tadi udah tahu ya, Acetobacter aceti tadi dia bisa memproduksi asam cuka. Kemudian kalau penghasil alkohol, mungkin kalian pernah praktikum waktu di kelas 10 ya.
waktu bioteknologi. Kalian kenal Saccharomyces ya. Ibu ambil contoh di sini Saccharomyces. Tapi dia bukan bakteri ya. Saccharomyces ini tidak lain dari mikota. Dia masuknya ke pungi atau mikota. Ragi ya. Ya, nah itu untuk beberapa mikroorganisme dan peranannya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya. Soal tentang bakteri yang berikutnya yang sering dimunculkan ya, yaitu bakteri yang terkait dengan nitrogen ya. Nah, sebetulnya konsep yang terkait dengan nitrogen kalian sudah pelajari di kelas 10 tentang biogeokimia ya. Cuma mungkin ada yang masih ingat atau lupa-lupa ingat. Nah, kita coba untuk mengingat kembali ya, untuk mengingat kembali bakteri yang terkait dengan nitrogen ya. Nah, Ibu coba bantu dengan gambar. Iya, kalian masih ingat ya? Jadi bakteri yang merubah amoniak menjadi nitrit atau asam nitrit adalah bakteri nitrit ya. Bakteri nitrit sendiri tidak lain dari Nitrosomonas sama Nitrosococcus ya. Jadi ulangi lagi. Peristiwanya kalian kenal dengan istilah nitritasi. Nah, jadi ini bakteri yang merubah ya. Ulangi lagi, bakteri yang merubah amoniak menjadi nitrit. Ya, bisa juga amonium, NH3 atau NH4. Nah, jadi nitrit NO2 ya, HNO2. Kemudian yang berikutnya adalah nitratasi ya. Jadi yang berikutnya adalah nitratasi, perubahan asam nitrit menjadi asam nitrat. Nah, dilakukannya oleh bakteri nitrat. Misalnya Ibu ambil contoh Nitrobacter sama Bactoderma. Nih ya. Nah, peristiwa nitritasi dan nitratasi nanti dikenal dengan istilah nitrifikasi. Jadi ulangi lagi, peristiwa nitritasi ya, nah, kalau digabung dengan nitratasi, nah, nanti dikenal keseluruhannya tuh dinamakan peristiwanya nitrifikasi ya. Atau kadang di dalam soal suka disederhanakan pokoknya pembentukan nitrit atau nitrat itu digolongkan pada nitrifikasi. Jadi nitratasi dan nitritasi itu tergolong ke bakteri nitrifikasi ya. Kemudian bakteri yang merubah asam nitrat, padahal asam nitrat itu nanti dibutuhkan oleh tumbuhan untuk membentuk protein. Jadi nitrogen diserap oleh tumbuhan dalam bentuk nitrat ya. Jadi ulangi lagi, diserap dalam bentuk nitrat. Nah, kemudian bakteri berikutnya adalah bakteri yang merubah asam nitrat menjadi nitrogen bebas di udara ya, atau kalian kenal dengan istilah bakteri denitrifikasi ya. Jadi ada bakteri denitrifikasi. Nah, bagi bakteri sendiri perubahan asam nitrat menjadi nitrogen bebas di udara menguntungkan ya karena dia memperoleh energi. Tapi bagi tumbuhan di sekitarnya merugikan karena tadi kalian sudah tahu tumbuhan menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat, ion nitrat ya. Nah, jadi untuk yang perubahan dari nitrat menjadi nitrogen bebas, peristiwanya denitrifikasi. Berikutnya adalah bakteri yang mampu mengikat nitrogen dan hidup bersimbiosis. Ya, bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan atau polong-polongan atau kalian sebut leguminosae.
ya. Kita lihat. Nah, sebelah sini aja nggak cukup ya. Nah, ini. Jadi di sini ada bakteri yang mampu memfiksasi, mengikat nitrogen, tapi dia harus hidup bersimbiosis dengan akar kacang-kacangan. Simbiosisnya saling menguntungkan atau kalian sebut mutualisme ya. Tumbuhan memperoleh nitrogen dari si bakteri, bakteri dapat makanan dan tempat tinggal dari si tumbuhan. Tapi ada juga bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas. Jadi dia melakukan fiksasi bebas. Nggak harus bersimbiosis. Ya, nama bakterinya Azotobacter sama Clostridium. Ya. Nah, jadi ulangi lagi. Ada bakteri yang bisa mengikat nitrogen bebas tanpa harus bersimbiosis. Ya, yaitu Azotobacter. Kemudian berikutnya adalah si bakteri dan jamur. Ini bakteri si hewan atau tumbuhan yang mati nantinya oleh bakteri dan jamur dirubah menjadi amoniak. Tentu peristiwanya kalian sebut dengan istilah dekomposisi atau kalian sebut dengan istilah kalau mau lebih spesifik ya karena di situ amoniak ya, amoniak. Jadi peristiwanya boleh disebut amonifikasi, penguraian ya. Nah, penguraian, dekomposisi, tapi di soal kadang pakai istilah boleh amonifikasi. Ini amonifikasi ya. Nah, itu untuk proses dari senyawa organik ya yang dirubah oleh bakteri dan jamur menjadi amonia. Nah, sekarang kita lihat dari soal yang ada di soal nomor 10 ya. Pada soal nomor 10 yang ditanya adalah Rhizobium. Jadi ulangi lagi, yang ditanya adalah bakteri Rhizobium, Rhizobium leguminosarum misalnya dengan Azotobacter. Kalian udah tahu ya? Jadi Rhizobium berarti yang ini yang ditanya ya, sama Azotobacter yang ini. Ya. Jadi kalau rhizobium dia mengikat nitrogen bebas tapi harus simbiosis dengan akar kacang-kacangan. Sedangkan Azotobacter dia bisa mengikat nitrogen bebas dan hidupnya bebas ya. Jadi itu perbedaan dari bakteri rhizobium ya, Rhizobium leguminosarum misalnya ya atau Rhizobium radicola. Azotobacter lebih efisien dalam mengikat nitrogen? Enggak ada ya. Rhizobium dapat mengikat nitrogen di tanah dengan pH rendah? Enggak ada hubungan sama pH. Rhizobium memiliki kemampuan untuk mengikat nitrogen dalam simbiosis dengan legum. Betul. Azotobacter bakteri bebas? Iya. Jadi jawabannya udah jelas ya. Jawabannya yang C. Ya, itu untuk soal nomor 10 ya. Jadi untuk materi tentang bakteri sudah beres, sudah tuntas. Iya, kita akan lanjut ke materi berikutnya tentang katabolisme ya. Iya, tentang katabolisme ya. Nah, Ibu ulangi lagi tentang katabolisme. Nah, ya, bagannya Ibu buatkan peta konsepnya dulu supaya kalian bisa terbayang apa yang akan kita bahas pada kaji latih 4. Ya mungkin di sekolah juga sudah mulai karena Ibu cek beberapa sekolah sudah mulai bahas ini. Ini adalah materi kelas 12. Jadi materi kelas 12 kalau tahun lalu di kisi-kisi UTBK, maaf, di kisi-kisi TKA itu, ya, di kisi-kisi TK itu adalah ini, enzim, katabolisme sama anabolisme. Ya, nah ini. Yang akan kita bahas tuh yang ini. Sebentar, kita buat dulu bagannya sebentar. Nih, ya. Jadi metabolisme itu apa? Metabolisme itu adalah reaksi-reaksi kimia pada tubuh makhluk hidup, ya. Pada proses metabolisme itu nanti dibantu oleh enzim.
dibantu oleh enzim ya. Nah, kita akan bahas ininya dulu ya, tentang enzim dulu. Jadi ulangi lagi kita bahas tentang enzim dulu ya, karena kayaknya waktunya nggak memungkinkan. Nah, enzim penyusun sifat model kerja, kemudian metabolisme nanti dibedakan menjadi dua. Ada katabolisme, ya, ulangi lagi, ada katabolisme atau kalian sebut dengan istilah desimilasi, ya, pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Nah, itu yang dimaksud dengan katabolisme. Nah, pada proses katabolisme itu akan dihasilkan energi. Maka tergolong reaksinya reaksi eksergonik. Ya, jadi ulangi lagi ini. Nah, eksergonik menghasilkan energi. Sedangkan kalau anabolisme, anabolisme itu kebalikannya. Jadi kalau anabolisme itu penyusunan, penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana ya. Nah, pada proses tersebut butuh energi. Nah, maka nanti dikenal dengan istilah reaksinya tuh reaksi endergonik. Artinya dia butuh energi ya. Apa sih yang akan kita bahas di katabolisme? Pertama respirasi ya, pernapasan, nanti didetilkan lagi. Ada yang aerob, ada yang anaerob. Aerob butuh oksigen, anaerob tidak butuh oksigen. Termasuk fermentasi ya sama nanti. Ada aerob, ada anaerob, denitrifikasi, desulfurisasi, pembusukan. Ini yang akan kita bahas nanti di katabolisme. Di anabolisme yang akan kita bahas adalah fotosintesis. Pada golongan tumbuhan C3, C4, sama CAM. C3 itu untuk golongan tumbuhan di daerah subtropis, C4 tropis, CAM gurun ya. Nah, jadi ulangi lagi ini yang akan kita bahas. Nah, sekarang kita akan bahas mulai dari enzim. Nah, nanti beberapa soal yang terkait enzim kita lihat ya. Ya, enzim dikenal sebagai biokatalisator. Jadi ulangi lagi, enzim dikenal sebagai biokatalisator. Artinya apa? Artinya dia mempercepat ya reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup ya. Bisa terjadi di dalam sel, bisa terjadi di luar sel ya. Misalnya kalau kalian mencerna apa ya, makan roti lah, makan roti ya di rongga mulut. Nah, itu kan ada enzim ptyalin tuh ya, enzim ptyalin. Berarti si enzim ptyalinnya bekerja di luar sel. Nah, berbeda kalau misalnya terjadi peristiwa respirasi aerob ya, itu terjadi di dalam mitokondria ya. Mitokondria itu ada di dalam sel. Nah, kita lihat, jadi Ibu kasih gambaran dulu ya. Nah, baru nanti ke soalnya. Enzim tadi berfungsi sebagai biokatalisator ya. Nah, artinya mempercepat. Ya, kita lihat. Penyusun enzim. Jadi enzim itu tersusun dari dua komponen. Nah, enzim boleh juga disebut holoenzim ya. Yang pertama ada apoenzim. Apoenzim itu tersusun dari protein ya. Yang kedua adalah kofaktor. Kalau kofaktor tersusun dari non-protein. Bisa berupa aktivator, bisa berupa prostetik, bisa berupa koenzim. Nah, jadi nih ya, jadi kofaktor itu non-protein. Nah, bisa berupa tadi aktivator ya, ion anorganik atau umumnya logam. Nah, kemudian prostetik, senyawa organik. Senyawa organik itu senyawa yang mengandung unsur CHO, ya, karbon, hidrogen, oksigen, dan terikat kuat, ya. Contohnya ini beberapa senyawa biotin, vitamin ya. Jadi kalau contoh biasanya sih jarang ditanyakan, tapi takutnya kalian nanya ya Ibu langsung tulis aja. Itu untuk penyusun dari enzim.
Kemudian yang namanya enzim punya ciri atau sifat. Nah, Ibu buatkan supaya mudah ya ciri atau sifat enzim. Yang pertama kalian bisa lihat, ini baru nanti kita ke soal. Nah, sifat enzim merupakan biokatalis ya, mempercepat jalannya reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi kenapa si enzim itu bisa bertindak sebagai biokatalisator ya, atau mempercepat reaksi-reaksi kimia pada makhluk hidup? Ya, karena dia menurunkan energi aktivasi. Ya, jadi ulangi lagi, menurunkan energi aktivasi ya, menurunkan energi aktivasi. Jadi kalau suatu reaksi pakai enzim, ya dibandingkan dengan reaksi tanpa enzim, ternyata kalau pakai enzim energi aktivasi yang digunakan itu lebih sedikit, lebih rendah. Nah, ini contoh, ini enzimnya, ya ini sisi aktif, ini substrat. Nah, jadi substrat itu zat yang akan dirubahnya ya. Nah, ini ikatan antara enzim dan substrat. Ini hasilnya, ini enzimnya ya. Enzimnya tidak ikut bereaksi. Bisa digunakan berulang kali. Jadi itu untuk ciri yang pertama. Ciri yang kedua, yang namanya enzim itu adalah termolabil ya. Tidak tahan panas, tidak tahan dingin. Kalau panas karena penyusun dominannya itu adalah protein, dia akan terurai, terdenaturasi ya. Terurai atau terdenaturasi. Ya. Nah, kalau dingin menjadi tidak aktif. Itu untuk ciri yang kedua. Berikutnya adalah bekerja, jangan bekerja dulu. Nah, dia bisa bekerja bolak-balik atau searah. Jadi ulangi lagi, dia bisa bekerja bolak-balik atau searah ya. Nah, Ibu ambil contoh enzim yang bekerja searah dulu. Ya, enzim yang bekerja searah dulu. Yang sering dimunculkan adalah katalase. Ya, mungkin kalian sudah praktikum enzim katalase ya. Jadi, ulangi lagi, katalase ini adalah katalase ya, enzim yang dihasilkan oleh organel peroksisom. Jadi, peroksisom itu menghasilkan enzim katalase. Kemudian fungsi dari peroksisom ini atau katalase aja langsung ya. Fungsi dari katalase ini adalah menguraikan hidrogen peroksida H2O2 yang bersifat racun. Ini merupakan sisa metabolisme ya. Jadi menguraikan hidrogen peroksida nantinya menjadi air dan eh, oksigen. Jadi ulangi lagi, dia menguraikan hidrogen peroksida. Iya, menjadi air dan oksigen. Nah, biasanya kalian melakukan praktikum ini dengan menggunakan hati ya, hati ayam biasanya. Kenapa, Bu? Karena kita tahu organ yang berfungsi menetralisir racun itu hati. Makanya enzim katalase banyak ditemukan di hati ya. Jadi katalase ini, ulangi lagi, banyak ditemukan di hati ya. Dia bekerja optimum pada suhu tubuh 37 derajat Celcius ya. Yang berikutnya adalah eh dia bekerja dalam kondisi netral. Jadi pH-nya kurang lebih 7 ya. Nah, itu yang suka ditanyakan. Makanya praktikumnya kalian disuruh kan misalnya menghancurkan atau memblender hati ayam di blender misalnya ya. Nah, dibandingkan dengan jantung ayam yang di blender sama daun tumbuhan tertentu misalnya bayam di blender. Sesudah itu ditetesi dengan H2O2, dilihat gelembungnya. Mana gelembungnya yang paling banyak?
apakah pada tadi ekstrak hati ayam, ekstrak jantung ayam, ataukah ekstrak bayam ya. Nah, nanti diamati. Ternyata kalau diamati pada ekstrak hati ayam tuh gelembungnya oksigen itu lebih banyak ya. Kenapa? Karena tadi katalase banyak ditemukan di hati. Atau contoh yang lain, misalnya semuanya hati ayam, cuma satu dipanaskan misalnya sampai suhu 37 atau dipanaskan atau diberi es, satu lagi diberi HCl ya, satu lagi misalnya diberi NaOH, diamati mana yang gelembungnya paling banyak ya. Kalian tadi sudah tahu yang namanya katalase bekerja optimum pada pH-nya netral ya, ya. Kemudian suhunya 37 derajat Celcius ya. Nah, selain yang searah, yang berikutnya yang bolak-balik yang suka ditanyakan adalah lipase. Gue yakin kalian pernah belajar tentang enzim lipase ya. Lipase itu dibahasnya pada sistem pencernaan. Jadi Ibu kasih contoh ini teorinya dulu nanti biar soalnya bisa langsung ya. Jadi yang berikutnya adalah lipase. Kalau lipase dia bekerja bolak-balik ya. Ibu ulangi lagi, lipase itu bekerja bolak-balik ya. Nah, lipase atau stipsin dia merubah lemak menjadi asam lemak tambah gliserol. Tapi gliserol sama asam lemak bisa dirubah menjadi lemak sama dengan bantuan lipase ya. Berikutnya, ciri dari enzim adalah bekerja secara spesifik ya. Dipengaruhi oleh pH. Misalnya Ibu ambil contoh. Jadi ulangi lagi, bekerja secara spesifik dipengaruhi oleh pH. Ini grafiknya ya. pH. Misalnya di sini Ibu ambil contoh pH dari enzim pepsin ya. Jadi dia bekerja dalam kondisi asam. Beda dengan amilase. Ya, amilase bekerja dalam kondisi basa ya. Nah, jadi ulangi lagi yang namanya enzim bekerja secara spesifik, satu dipengaruhi pH. Yang kedua dipengaruhi oleh suhu ya, suhu. Grafiknya juga sama ya, nanti ada puncaknya terus turun ya. Nah, ulangi lagi. Berikutnya dipengaruhi oleh suhu. Nah, ini yang suhu ya. Suhu sama. Misalnya enzim tertentu dia bekerja optimum pada suhu 40 derajat. Kalau suhunya dinaikkan, nggak tambah aktif, tapi dia akan turun ya. Selain suhu, yang berikutnya adalah substrat ya. Substrat baik jenis, jadi ulangi lagi, baik jenis ataupun jumlah ya. Jadi baik jenis ataupun jumlah. Jadi kalau jenis itu misalnya gini, tialin, bentar ya. Misalnya di sinilah pepsin aja ya. Pepsin nih, enzim pepsin hanya bisa bekerja eh, menguraikan substratnya itu protein. Nggak bisa dia menguraikan lemak, nggak bisa dia menguraikan karbohidrat. Jadi substratnya tertentu. Berikutnya substrat dalam hal jumlah atau konsentrasi ya. Jadi ulangi lagi, grafiknya seperti ini. Nah, ini pernah dimunculkan di soal ya. Nah, dalam hal tadi jenis, jenis atau macam, dan tadi jumlah ya, jumlah. Nah, substrat itu nanti kalau grafik yang diperlihatkan di gambar ini dalam hal jumlah ini ya atau konsentrasi. Jadi gini, kalau substratnya ditambah makin banyak, nah, substratnya ditambah makin banyak, nanti ini substratnya ya ditambah makin banyak, si enzimnya bekerjanya semakin cepat, tapi sampai batas tertentu, sampai batas tertentu, udah itu konstan, ya. Itu faktor yang atau faktor berikutnya bekerja spesifiknya untuk
Susah ya? Ya udah. Jadi yang berikutnya adalah inhibitor. Jadi faktor berikutnya tadi yang A tidak lain dari pH, kemudian berikutnya yang B-nya suhu, yang C-nya substrat, yang berikutnya adalah inhibitor. Jadi faktor berikutnya adalah inhibitor. Ya, inhibitor nanti Ibu gambar ke soal aja ya, di soal aja. Yang berikutnya faktor yang mempengaruhi adalah inhibitor, penghambat. Inhibitor. Inhibitor tuh dibedakan, nanti ada kompetitif ya, sama non kompetitif. Ini faktor yang keempat lah ya. Nah, inhibitor tadi yang pertama satu adalah pH ya, pH ini Ibu kasih tanda satu pH, dua suhu ya. Iya, suhu yang ketiga tidak lain substrat ya, baik dalam hal jumlah ataupun jenis, dan berikutnya inhibitor. Nah, itu untuk eh, ciri atau sifat enzim. Nah, untuk jenis inhibitor kita ke soal aja ya, sama model kerja enzimnya ke soal aja. Nah, kita akan mulai ke soal nomor 1 ya, tentang enzim. Kita lihat. Ya, jadi kita lihat enzim adalah protein biologis yang berfungsi sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Berikut adalah beberapa pernyataan yang tepat tentang enzim ya. Yang pertama dapat berfungsi secara efektif dalam suhu dan pH sangat bervariasi. Salah, tadi kita tahu yang namanya enzim bekerja secara spesifik pada suhu tertentu pada pH tertentu. Yang B, dapat digunakan mempercepat reaksi tanpa mempengaruhi kesetimbangan reaksi. Betul sampai sini. Kalimat berikutnya, tetapi enzim itu sendiri merupakan produk akhir. Enggak, bukan produk akhir. Tadi digambarkan sudah jelas ya. Jadi kalau misalnya Ibu ambil contoh, lemak diuraikan menjadi asam lemak tambah gliserol dengan bantuan enzim lipase. Jadi produk akhirnya apa? Ya produk akhirnya itu asam lemak dan gliserol ya, bukan enzim. Yang B salah, yang C digunakan berulang kali dalam reaksi kimia. Karena enzim tidak mengalami perubahan permanen setelah reaksi. Iya, jadi ulangi lagi jawabannya yang ini ya. Nah, jadi yang C. Memiliki situs aktif yang spesifik tetapi dapat berinteraksi dengan berbagai substrat. Salah. Substratnya tertentu ya. Berfungsi terbaik pada konsentrasi substrat yang sangat tinggi. Salah. Sampai batas tertentu tadi ya, sampai batas tertentu nanti awalnya tinggi dulu, nanti sampai batas tertentu baru mendatar. Tadi grafiknya sudah diperlihatkan. Jadi ulangi lagi untuk nomor 1 jawabannya B. Kita akan lanjut dengan soal berikutnya ya. Ya, jadi sekaligus inhibitor tadi kita sudah tahu bahwa enzim bekerja secara spesifik dipengaruhi juga oleh inhibitor ya. Jadi inhibitor tuh penghambat. Ada yang kompetitif sama yang non kompetitif. Nah, Ibu perlihatkan dulu, Ibu bantu dengan gambar. Jadi kalau yang kompetitif bentuk inhibitor sama atau mirip dengan substrat ya. Sama atau mirip dengan substrat. Nanti bersaing menempati sisi aktif dari enzim atau kalian sebut dengan istilah sisi katalitik. Sebentar Ibu coba bantu dengan gambar, cari gambar dulu. Ya, jadi Ibu ulangi lagi. Kalau pada inhibitor kompetitif ya, inhibitor kompetitif bagian dari substrat, bentuk atau struktur dari substrat
ya dengan inhibitor ini sama atau mirip, ya sama atau mirip. Nanti bersaing menempati sisi aktif enzim, ya. Jadi ulangi lagi, itu yang kompetitif. Jadi inhibitornya bentuknya strukturnya mirip atau sama, ya antara inhibitor tadi dengan substrat. Iya, bentuk atau strukturnya mirip atau sama, ya. Ini bersaing, ya, menempati sisi aktif enzim atau kalian sebut dengan istilah sisi katalitik, ya. Nah, katalitik. Nah, berbeda dengan yang non kompetitif, ya. Jadi kalian bisa lihat kalau yang non kompetitif antara inhibitor, ya, inhibitor dengan substratnya itu berbeda. Jadi ulangi lagi, kalau yang non kompetitif antara inhibitor sama substrat itu berbeda. Jadi Ibu ambil contoh, ya, misalnya ini substratnya, kemudian ini inhibitor, ya. Yang ini sisi non-aktif enzim atau kalian sebut sisi allosterik, ya. Kemudian si inhibitornya tuh nempel pada sisi non-aktif enzim, akibatnya substratnya tidak bisa berikatan dengan sisi katalitik karena mengalami perubahan, ya. Nah, itu. Bagaimana cara kita, ya, memblokir si inhibitor ini? Ya, caranya dengan penambahan substrat. Substratnya ditambah banyak, diberi lagi atau ditambah semakin banyak supaya substratnya nanti menang bersaing dengan inhibitor, ya. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan soal, sebuah eksperimen dilakukan untuk menentukan cara efektif dalam menghilangkan pengaruh inhibitor. Di sini menghilangkan pengaruh inhibitor, ya, yang menghambat kerja enzim. Nah, bagaimana caranya tadi menambah substrat supaya si inhibitornya kalah bersaing dengan substrat, ya. Jadi ulangi lagi, menambahkan substrat pada reaksi sehingga inhibitornya akan kalah. Ya, jadi jawabannya udah jelas, ya. Jawabannya di situ meningkatkan konsentrasi substrat, meningkatkan konsentrasi substrat. Nah, itu untuk soal nomor 2, ya. Nah, tentang cara kerja enzim dan substrat juga nanti ketemu di soal berikutnya, nanti kita lihat. Sebuah enzim berperan penting dalam siklus metabolisme sel dengan mengubah substrat A menjadi produk B. Namun, ketika senyawa inhibitor non-kompetitif, jadi di sini ada inhibitor non-kompetitif, ya. Nah, ditambahkan ke dalam sistem, pengaruh terhadap reaksi tersebut dapat diobservasi. Jadi, tadi kalau yang non-kompetitif, si inhibitornya menempel pada sisi allosterik atau sisi non-aktif enzim, ya. Jadi, ulangi lagi, sisi non-aktif enzim. Nah, akibatnya gimana? Akibatnya sisi katalitik, ya, atau sisi aktif enzimnya menjadi berubah, ya. Jadi ulangi lagi, ini untuk jawaban soal nomor 3, ya. Berikatan dengan sisi allosterik yang menyebabkan sisi katalitik berubah. Kalau yang kompetitif mah bentuknya sama mirip bersaing, tapi kalau yang non kompetitif
bentuknya, strukturnya beda, tapi ketika dia berikatan dengan sisi alosterik, sisi katalitiknya mengalami perubahan ya. Jadi jawabannya yang C ya. Ya, berikatan dengan sisi alosterik. Ya, kita akan lanjut ke soal nomor berikutnya ya. Ya, kita eh, bahas enzim satu soal lagi ya, yang 4 sama 5 biar sekaligus karena soal tentang enzim tuh ke sampai nomor 5 ya, sampai nomor 5. Ibu ulangi lagi sampai nomor 5. Sehingga nanti minggu depan kita akan bahas langsung ke katabolisme ya, ke katabolisme. Salah satu bagian dari metabolisme. Kita lihat dulu supaya sekaligus. Ya, nomor 4. Setelah melakukan percobaan mengenai aktivitas enzimnya katalase, tadi kita sudah tahu katalase ya banyak ditemukan di hati, kemudian bekerja pada pH-nya netral, ya, kemudian suhunya suhu tubuh, ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Katalase memiliki aktivitas optimal pada semua jenis substrat, salah. Harusnya hidrogen peroksida H2O2. Salah ya. Suhu yang lebih tinggi selalu meningkatkan? Enggak. Suhu optimumnya tadi 37. pH yang ekstrim dapat menurunkan aktivitas enzim katalase. Iya, betul ya. Jadi yang ini. Karena tadi dia bekerja dalam kondisi netral ya. Nah, udah tahu ya, katalase merubah hidrogen peroksida H2O2 menjadi H2O tambah O2. Yang ini salah, bukan tidak, tapi terpengaruh. Salahnya air dan oksigen, bukan karbon dioksida. Ya, itu untuk soal nomor 4 ya. Kita lihat soal nomor 5. Jadi, Ibu ulangi lagi, model kerja enzim itu ada dua macam model kerjanya ya. Yang pertama adalah kunci gembok ya. Jadi kunci gembok, yang kedua induksi pas ya. Jadi model kerjanya ada dua macam, ada kunci gembok, yang berikutnya adalah induksi pas. Jadi kalau model kunci gembok, Ibu yakin kalian juga sudah tahu. Jadi antara enzim dengan substrat sudah pas, sudah sesuai ya, pas. Beda dengan induksi pas ya. Kalau induksi pas nanti si enzimnya jadi si enzim ini menyesuaikan diri dengan bentuk substrat ya. Substrat ini yang bawah enzimnya, nah ini kan nggak sesuai nih. Nah, nanti dia akan menyesuaikan diri. Di soal nomor 5 yang ditanyakan berdasarkan teori tadi induksi pas ya. Nah, ini jadi tadi sudah diketahui kalau induksi pas ya si enzimnya akan menyesuaikan diri dengan bentuk substrat ya. Nanti dari pilihan yang ada kalian bisa jawab. Jawabannya sudah jelas ya. Jawabannya adalah yang D ya. Enzim beradaptasi dan mengubah bentuknya setelah substrat berikatan. Jadi yang ini ya. Nah, waktunya ini sudah pas. Minggu depan kita akan bahas katabolisme, yaitu mulai dari respirasi, fermentasi, denitrifikasi, dan desulfurisasi. Semoga kegiatan bimbel online hari ini untuk bidang studi biologi bisa menambah sedikit ilmu buat kalian ya. Ibu akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.